kita berdebat tentang jejak khilafah di Indonesia. Jadi ditemukan mata uang dari Bani atau dari dinasti Umayyah atau dari kekhalifahan Umayyah. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagiannya itu ada Samudra Pasai. Di Sulawesi ada Kesultanan Tidore. Di Jogja ada keraton yang pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama. Kita meskipun nggak memilih model khilafah, kita memilih NKRI, tapi khilafah itu ajaran Islam yang tidak boleh dimusuhi, paham? Sambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami, Pangeran Diponegoro, siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Seakan-akan orang yang bicara tentang khilafah itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebetulnya khilafah itu sudah Allah karuniakan. Ketika Sultan Abdul Hamid yang kedua mengirimkan 9 utusan yang dikenal dengan 9 wali, yang dikatakan dengan wali Songo. Lalu sebelum hari kiamat akan berdiri khilafatun nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Yuk cari kapan Islam menggoreskan dengan tinta emas kepada peradaban dunia. Di masa apa? Di masa Islam diterapkan, di masa khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, perhatikan, membentang dari Maroko, ya Maroko di ujung Afrika Barat ini, ya sampai Maluku di Indonesia Timur sini, dari ujung utara di Rusia sampai ke Pulau Madagaskar di selatan Afrika ini, sampai ini nggak muat nih petanya. Gitu. Inilah wilayah kita, Pak. Jadi masya Allah, Islam dan umat Islam ini memimpin dunia itu bukan saja lama, Pak, tapi luas sekali wilayahnya. Dan kalau kita pelajari sejarah Indonesia pada masa kepemimpinan Kesultanan Utsmani Turki, apa yang ada di negeri ini, Pak? Bertaburan kesultanan-kesultanan Islam. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sebagiannya itu ada Samudra Pasai. Di Sulawesi ada Kesultanan Tidore. Di Jogja ada keraton yang pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama, ya. Ini Islam, ini sejarah kita, Pak. Kita harus sadar ini, ya, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita, masya Allah, sebuah warisan sejarah yang kalau kita hayati, kita pahami, kita kunyah-kunyah realitasnya, Pak, kita nggak merasa kecil di zaman sekarang ini, ya. Kita nggak merasa kecil. Cuma sayang, banyak yang nggak mau peduli dengan sejarah. Nggak pernah kita berpikir mau merubah Pancasila itu. Tapi khilafah nggak boleh dimusuhi. Kita meskipun nggak memilih model khilafah, kita memilih NKRI, tapi khilafah itu ajaran Islam yang tidak boleh dimusuhi, paham? Paham? Orang itu ayat Quran kok dimusuhi. Al-Baqarah ayat 30 disebut khalifah. Ya khalifah, Pak, bukan khilafah. Kalau kepalanya khalifah, pasti negaranya khilafah. Gitu aja kok nggak ngerti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu hai manusia, hai Nabi Muhammad, hai kita orang Islam. Ini Quran untuk orang Islam, untuk orang manusia. Ketika Allah berfirman pada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya akan aku jadikan seorang manusia, yaitu Nabi Adam, di dunia sebagai khalifah, sebagai khalifah. Itu kan Nabi Adam, Pak. Kita semua khalifah. Di mana dibilang itu? Di Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi para khalifahnya di atas dunia ini, di atas bumi. Kita ini khalifah semua. Kok benci sama khalifah, benci sama khilafah? Ya tapi khilafah tuh HTI, Pak. Kementerian Agama sampai 2018 masih membuat di buku-buku pelajaran agama seluruh Indonesia, sampai 2018 masih ada pelajaran khilafah Islamiyah di situ. Baru sekarang mau dicabut. Berarti Menteri Agama Hizbut Tahrir semua gitu. Jangan sembarangan lu ngomong. Ini sebetulnya bukan Hizbut Tahrir, bukan
Takut 2024 PDI kalah, itu aja nih itu. Nggak usah macam-macam lah, itu aja. Kalau orang soleh nggak mau milih PDI, tapi dilari-larikan ke khilafah, khalifah. Ini ayat Quran. Ada satu lagi, surah An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan telah berjanji Allah SWT kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Lana ini taukid, pasti. Yanya di situ Allah, fa'ilnya, pelakunya Allah. Dan pasti Allah akan melantikmu menjadi khalifah. La yastakhlifannahum, dengan pasti, dua pastinya. Lanya pasti, nya pasti. Kalau kamu beriman, beramal soleh, pasti Allah akan menjadikan kamu khalifah dengan pasti di atas bumi. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah pernah menjadikan khalifah orang-orang sebelum kamu. Baca itu ayatnya. Mau dicoret, mau diganti. Seperti wali Allah mau diganti teman setia, aulia. Aulia itu bukan wali, Pak. Terus apa? Teman, kawan dekat. Pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara. Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andai kan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Abdul Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka, karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heartland of the world, ya, jantung dunia itu Palestina, karena dia menghubungkan tiga benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka, bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia. Dibuatlah strategi yang kemudian strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Theodor Herzl, oleh Sir Mera Rothschild. Ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Langkah pertama yang menjadikan umat ini bangkit, Pak, cuman ada beberapa poin yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Sirrin. Yang pertama apa, Ustadz? Satu,
Yang pertama at-tauhidullah. Kita sekarang bicara tentang khilafah. Seakan-akan orang yang bicara tentang khilafah itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebetulnya khilafah itu sudah Allah karuniakan. Mana dalilnya Allah karuniakan? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum fi khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah pakai fi'il madhi. Kata Allah apa? Allah, aku telah menjanjikan kepadamu, wa'adallahu alladhina minkum, kepada kalian yang amilus salihat. Yang pertama amanu dulu. Aku menjanjikan kepada kalian, kata Allah, di antara kalian orang-orang yang beriman, yang dari imannya itu lahir amal saleh, aku berjanji kepada mereka untuk menjadikan mereka khalifah di permukaan bumi ini. Jadi khilafah itu udah Allah janjikan. Allah yang kasih karunia khilafah kepada umat ini. Asal apa? Allah akan gantungkan umat ini kepada kekhilafahan, satu kepemimpinan dalam Islam, Amirul Mukminin. Kemudian Allah gantikan kondisi kita yang penuh ketakutan menjadi aman sentosa. Allah Subhanahu wa taala katakan, apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ibadahi aku, sembah aku, tauhidkan aku, jangan syirik kepadaku, jangan menyekutukanku, jangan mensyarikatkanku dengan sesuatu apa. Di awal jumpa ini, Banten ini adalah bumi para ulama, Banten ini bumi para santri, Banten ini dikenal sebagai bumi orang-orang yang terbaik. Bahkan bukan hanya pada saat awal datangnya Islam, bahkan di awal abad ke-15 pun ketika Sultan Abdul Hamid yang kedua mengirimkan 9 utusan yang dikenal dengan 9 wali, yang dikatakan dengan wali Songo. Itu dari wali Songo itu 2 orang walinya yang pertama kali dikunjungi orang mereka adalah Banten. 9 orang wali, 2 orang wali, Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Aliyuddin, dua-duanya dari Palestina, dipilih kemudian yang terbaik oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ada ahli pemerintahan, ada ahli irigasi, ada ahli bagian teknologi, ada ahli pangan, ada yang diutus ke wilayah Jawa, ada yang ke Sumatera. Tapi Masya Allah, Banten langsung 2 orang dari wali itu yang datang. Syekh Maulana Hasanuddin yang kemudian menjadi keturunannya buyutnya muncul kemudian Syekh Ageng Tirtayasa, sampai yang satu lagi Syekh Aliyuddin. Keduanya ahli pemerintahan, ahli pengobatan, dan juga bagian ahli tata pemerintahan yang terbaik yang ada di masanya. Maka kalau Banten tidak punya keistimewaan, mustahil kemudian langsung 2 orang ulama besar, 2 orang wali ingin kemudian datang ke kota Banten untuk memberikan tatanan yang terbaik. Maka amanat saya membuka taklim kita siang hari ini, jagalah kebaikan bumi Banten ini, jaga kesantriannya, jaga nilai ulamanya, jaga nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin mengotori Banten dengan perilaku yang tidak baik, itu pasti bukan orang Banten asli. Kalau ada orang-orang yang senang dengan maksiat di Banten, itu pasti tidak kenal dengan sejarah Banten. Karena itu, saya ingin hadirkan dan berikan inspirasi pada setiap negeri. Kita live tersambung pada saat ini. Hari ini, saya ingin berikan pesan bahkan ke seluruh dunia. Insya Allah, Banten sekarang, Banten saat ini ingin memberikan pesan kepada dunia akan ada kemajuan di daerah Banten ini, baik ulamanya, baik santrinya, baik orang hebatnya, dan kita tunjukkan pada dunia, insya Allah orang-orang hebat akan terlahir dari bumi Banten ini. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa khilafah itu utopis, tak mungkin bahkan keluar dari mulut orang tokoh. Bagaimana menyikapi ini? Bagaimana kaitannya dengan hadis dinyatakan bahwa akan ada khilafah? Negeri ini terbagi kepada 5 fase, kata Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad Hadis Nabi. Pertama, sistem Nabi. Nabi meninggal digantikan Khulafa' Rasyidin. Khulafa' Rasyidin meninggal digantikan oleh Khalifah Al-Khulafa' Al-Khulafah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang keempat, tumbang ini digantikan pemimpin zalim, lalu sebelum hari kiamat akan berdiri khilafatun nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian mengatakan bisa kuat karena jalurnya banyak. Kapan masa-masa ketika Islam tuh memimpin dunia? Masa khilafah. Kapan masa-masa Islam tuh ketika menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan? Masa khilafah.
Kapan penaklukan Konstantinopel? Masa khilafah. Kenapa harus takut dengan khilafah? Anda takut karena Anda nggak tahu, atau Anda sengaja membuat orang nggak tahu. Anda sengaja menyebar hoax sehingga orang takut dengan khilafah. Kenapa takut dengan khilafah? Khilafah ini adalah gampangnya begini, nggak usah bahas yang jauh-jauh deh. Al-Quran, As-Sunnah, salah atau benar? Ya pasti benar lah kalau Muslim, itu kan ya. Kecuali kalau bukan Muslim, pastilah kita suka dengan Al-Quran, pastilah kita suka dengan Sunnah. Khilafah itu adalah penerapan Quran dan Sunnah, gampangnya gitu aja. Jadi penerapan syariat Allah, penerapan Al-Quran, As-Sunnah dalam kehidupan, itulah khilafah. Mudah banget gitu loh maksudnya. Jadi kenapa takut? Orang takut karena orang nggak ngerti. Orang takut karena orang nggak paham. Orang takut karena memang sengaja ada yang menakut-nakuti. Oke, kalau gitu kita lihat gini. Oh tapi kan nggak perlu khilafah. Oke, sekarang saya tanya begini. Coba bayangin begini. Kalau orang bukan muslim namanya apa? Non muslim, kafir, ya kan ya? Kalau nggak masuk surga masuknya mana? Neraka. Ya nggak mungkin kan masuk yang lain. Kalau orang nggak di atas di mana? Di bawah. Oh bisa tengah-tengah Ustaz. Kadang-kadang hidup tuh nggak ada dua, nggak ada yang ketiga, cuma ada dua aja. Hitam putih, surga, neraka, iman, kafir, pahala, siksa dan seterusnya. Artinya teman-teman sekalian, kalau ada orang mengatakan kita tuh nggak perlu pakai aturan Islam, berarti dia ridho pakai aturan apa? Sekarang kamu pakai aturan apa? Kalau kamu nggak mau pakai aturan Al-Quran, kamu nggak mau pakai aturan As-Sunnah, kamu selalu pakai aturan apa? Sedangkan Allah berkata di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Maksudnya apa? Ghairal Islam dan Islam, cuma ada dua itu. Kalau kamu nggak pakai Islam, berarti kamu pakai selain Islam. Kalau kamu nggak pakai selain Islam, berarti kamu harusnya pakai Islam. Kalau kamu bukan orang baik, berarti kamu bukan orang baik, orang jahat. Kalau kamu bukan orang jahat, berarti kamu orang baik. Oh saya tuh orangnya tengah-tengah aja, nggak baik nggak jahat, nggak ada tengah-tengah. Kalau kamu bukan bagian daripada solusi, berarti kamu bagian daripada masalah. Kalau kamu nggak mau jadi masalah, jadilah bagian daripada solusi. Berarti kalau ada orang mengatakan kita nggak mau pakai aturan Islam, terus sekarang kamu pakai aturan siapa? Aturan Belanda, aturan penjajah, aturan sekuler, aturan manusia yang kemudian mengatur manusia sendiri. Kamu pakai aturan siapa? Nah jadi apa yang ditakutkan pada khilafah? Justru yang namanya ketakutan yang tidak hakiki itu mengalihkan daripada ketakutan yang hakiki. Contoh, kenapa kamu belum nikah? Oh iya saya takut nanti saya nggak punya duit. Lihat ya, dia takut nikah karena dia takut nggak punya duit setelah nikah. Padahal sekarang dia masih jomblo dan nggak punya duit. Harusnya lebih takut mana? Nikah belum punya duit, itu belum pasti. Nikah nggak punya duit, belum pasti. Jomblo miskin sudah pasti. Harusnya lebih takut yang mana? Ada orang kerudungan, belum kerudungan maaf. Lalu diminta kerudungan yuk, dia bilang enggak, nanti kalau saya kerudungan nanti saya masih maksiat gimana? Oke coba lihat ya, kerudungan masih maksiat, belum kejadian. Yang sudah kejadian, dia nggak kerudungan dan dia maksiat. Harusnya lebih takut mana? Coba lihat. Oh takut sama khilafah. Sedangkan sekarang dia menggunakan sistem yang bukan sistemnya Allah. Dia menggunakan standar yang bukan halal haram. Sekarang dia dideketin sama orang LGBT. Sekarang dia berada di sekitarnya orang-orang PKI. Sekarang dia kemudian dimasukkan pendapat-pendapatnya oleh orang-orang liberal. Harusnya lebih takut yang mana? Harusnya kita berpikir. Sekali lagi, ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan. Maka coba kita undang, kalau Anda ditakut-takuti dengan khilafah, ayo cari masa apa Islam berjaya. Yuk cari sebelum Indonesia ada apa di dunia. Yuk cari sebelum perang dunia ada apa. Yuk cari kapan Islam menggoreskan dengan tinta emas kepada peradaban dunia. Di masa apa? Di masa Islam diterapkan, di masa khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara tentang numismatik yang ada di Nusantara. Ini ada di Fadlizon Library, adalah koleksi mata uang pada zaman kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah yang ditemukan di Nusantara, tepatnya di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, ada yang menarik, kita berdebat tentang jejak khilafah di Indonesia. Jadi ditemukan mata uang dari Bani atau dari dinasti Umayyah atau dari kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah ini adalah kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin tahun
661 Masehi hingga tahun 750 Masehi. Kemudian kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Nah, yang menarik adalah banyak teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan dari para pedagang Gujarat di India pada abad ke-13, atau dari pedagang Persia juga pada abad ke-13. Tapi ada juga yang mengatakan pada abad ke-7, abad ke-8 sudah masuk melalui langsung dari Timur Tengah. Nah, saya kira koleksi numismatika dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah ini boleh dibilang bisa menunjukkan bahwa ada kontak dan kemudian ada perdagangan dan sudah mulai ada mungkin misi Islam di Nusantara pada abad ke-8 setidaknya. Yang saya miliki ini adalah dari tahun 96 Hijriah dan tahun 98 Hijriah. Artinya sudah masuk tahun 700-an awal. Artinya ini di awal abad ke-8. Kita melihat bahwa kalau ini memang merupakan sebuah bagian dari misi Islam dan masuknya Islam ke Indonesia, maka boleh dibilang teori-teori tentang masuknya Islam bisa diperkuat dengan adanya bukti-bukti arkeologis, yaitu mata uang yang ditemukan di wilayah utara Sumatera, juga ditemukan di sekitar lokasi itu adalah pecahan-pecahan kaca dari zaman Persia, kemudian juga koin-koin Bizantium dan Rome, kemudian juga ditemukan manik-manik, ada kalung dan juga ada cincin dan sebagainya. Ini membuat satu konteks yang menarik bahwa mungkin di wilayah Tapanuli Tengah dan juga kemudian Barus dan wilayah yang ada di Nusantara di sebelah utara ketika itu adalah merupakan satu pusat kontak dan perdagangan dengan negeri-negeri yang ada di luar. Ini adalah bukti yang otentik karena juga sudah menjadi bagian dari Museum Uang, Museum Al-Quran di Medan, dan juga berada di dalam penelitian karena di sana ditemukan uang ini adalah oleh para pencari emas di kisaran di 2 meter ya, menurut laporan yang saya terima, dan kemudian diidentifikasi, ditimbang dan sebagainya. Jadi ini ada 30 jenis koin dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang merupakan, saya kira, bukti terjadinya kontak di Nusantara ketika itu di awal abad ke-8. Nah, ini adalah satu contoh koin yang merupakan bagian dari kekhalifahan Umayyah, yaitu di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 714 Masehi atau 96 Hijriah. Nah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini berkuasa kurang lebih sekitar tahun 705 hingga 715 Masehi. Nah, ini artinya sudah terjadi sebuah kontak di Nusantara sehingga koin-koin ini berada di masa itu di wilayah Nusantara, yaitu khususnya di wilayah utara dari Sumatera. Dan bahan-bahan koin ini ada yang dari emas, ada yang dari perak atau dari bahan lain. Ini bisa menandakan sebuah zaman. Dan ini juga menunjukkan bahwa terjadi perdagangan, pertukaran antar budaya, bahkan juga bisa terjadinya dakwah atau misi agama ketika itu. Sehingga kita mungkin perlu mendiskusikan lebih lanjut kapan sebetulnya Islam masuk di Indonesia. Saya termasuk yang meyakini bahwa masuknya Islam di Indonesia ini jauh lebih awal ketimbang yang ditulis oleh sejarah kita, yaitu di abad ke-13. Kemungkinan besar justru di akhir abad ke-7 atau di awal abad ke-8. Ya salli wa sallim daiman